Kita terakhir membicarakan soal rasionalisme gitu kan. Rasionalisme sudah menjadi fenomen yang sangat kompleks, tapi kita sudah lihat bahwa dasarnya itu apa? Dasarnya teori sebenarnya sederhana. Dasar keyakinannya adalah asumsi. Dasar rasionalisme itu bahwa kalau kita rumuskan kembali, meskipun minggu lalu kita sudah lihat asumsi dasarnya dari rasionalisme adalah bahwa realitas itu berjalan sesuai dengan hukum sebab akibat rasional gitu kan ya. Bahwa rasionalitas berjalan menurut hukum sebab akibat yang bersifat rasional. Sekurang-kurangnya rasionalitas dalam arti common sense ya. Sekurang-kurangnya rasionalitas dalam arti common sense. Kita tahu, saya kira minggu lalu kita sudah bicara mengenai berbagai kemungkinan rasionalitas. Saya lupa, tapi saya kira kita membicarakan itu. Jadi pada tingkat yang lebih lanjut memang ada banyak sistem terminologi yang digunakan dalam menalarkan sebab akibat itu. Maka ada banyak tipe rasionalitas, dan dalam postmodernisme kita membahas itu lebih lanjut. Oke, tapi sekurang-kurangnya sebab akibat itu rasionalitas dalam arti common sense, dan common sense itu dipercanggih. Rasionalitas tipe begini, tipe common sense itu dipercanggih lewat sains gitu kan. Memang selalu ada yang bertanya ketika saya ngomong seperti ini di Hongkong. Ada seorang teolog yang menarik, sekarang saya lupa lagi namanya orang itu, tapi yang bikin teologi naratif itu siapa? Ada yang ingat? Orang ini terkenal. Nah, dia bilang masalahnya ini common sense ya. Itu pretensi sains memang mempercanggih common sense, tapi sebetulnya how common kata dia, dan common di antara siapa gitu kan ya. Common di antara orang Jawa nggak kayak gini, common di antara orang-orang Cina yang dengan cara berpikir tertentu nggak kayak gitu ya. Ngomong gitu ya. Itu juga benar gitu. Nah, itu memang saya terus cerita, memang kalau dari sisi itu ada banyak jenis rasionalitas, tapi ya saya di sisi lain juga tidak percaya bahwa kita tidak mempunyai kesamaan universal dalam cara berpikir. Saya nggak percaya itu. Seakan-akan kita semua berbeda ya. Menurut saya nggak. Ada kesamaan suku bangsa apapun pada tingkat logika yang sederhana sekali itu. Masa sih kan? Mesti berbeda. Pada tingkat yang lebih lanjut bisa berbeda terminologinya, tapi untuk common sense, ya, yang paling common sense adalah kalau saya tiba-tiba merasa sakit karena dipukul, semua juga berpikir itu sakit akibat dipukul dong, gitu kan? Itu sederhana. Emangnya semua orang beda gitu ya berpikirnya? Saya kira enggak lah, pada tingkat dasar sama lah. Nah, ini common sense tipe itu dipercanggih melalui sains. Lantas melahirkan berbagai persoalan sistem terminologi dalam menjabarkan sebab akibat itu di kemudian pada tingkat yang lebih advance. Asumsi dasar yang kedua adalah
tidak semua kebenaran itu pernah diwahyukan, itu masalahnya, gitu ya. Jadi tidak segala kebenaran itu pernah diwahyukan. Artinya, kalaupun wahyu ada, gitu ya, wahyu kan tidak bicara tentang segala hal. Please deh, gitu. Betapapun orang meyakininya bahwa wahyu itu benar atau tentang banyak hal penting dalam kehidupan, tidak segala hal diwahyukan. Begitu banyak fenomena sekarang yang kita alami, itu tidak ada dalam buku-buku yang kita klaim sebagai diwahyukan, gitu kan. Fenomena robot lah, apa kayak gitu ya, fenomena komputer, fenomena hak untuk mati dan segala macam gitu. Terus fenomena menciptakan klon segala macam. Emang udah diomongin dalam kitab suci. Ya kalau kita maksa sih ya ada inspirasinya loh ya, please deh. Apa namanya? Ya selalu dicari kalau dibuat-buat dengan maksa gitu kan ya. Hampir segala omongan situ bisa dibetot, dipelintir sedemikian sampai tuh sebenarnya ini ngomong mengenai klon. Nah, please deh gitu ya. Itu ada begitu banyak hal dalam perkembangan dunia manusia yang akhirnya makin kompleks dan makin rumit, yang tidak langsung bisa dijawabi oleh kitab-kitab yang mengklaim dirinya sebagai wahyu, gitu kan ya. Gitu, ada begitu banyak hal dalam hidup manusia. Gitu. Misalnya anggapan tentang bahwa asal muasal kehidupan ini suatu proses yang sifatnya evolutif gitu. Saya tahu orang-orang agama biasanya langsung menolak itu dan itu omong kosong, bahkan katanya bahasa pendapat dari setan gitu ya. Di situ pandangan satanik kalau gitu kan evolusi. Ya gimana ya, itu tuh toh tidak sesederhana itu gitu ya. Tidak sederhana itu. Kita tahu ya kalau kita nyikapnya nembaknya Darwin ya, Darwin banyak bolongnya. Dia bilang ada missing link, ada banyak spekulasi dan segala macam, itu memang betul. Tapi jangan pernah lupa juga ada begitu banyak pengikut Darwin yang mempercanggih itu, melengkapi datanya sedemikian gitu, mempercanggih teorinya sampai ke tingkat sangat refine. Kita tahu ada Daniel Dennett di situ, ada Richard Dawkins di situ, ada macam, ada Jacques Monod, ada macam-macam, banyak sekali gitu ya. Sam Harris ada di situ semua. Yang kita nggak, kalau membaca tulisan-tulisan mereka, dan mereka juga bukan tulisan omong kosong, itu sudah percanggihnya lewat segala data empirik, eksperimentasi empirik gitu. Kalau kita melihat itu, teori evolusi pertama bukan omong kosong, kedua sudah jauh lebih lengkap dari yang dibayangkan oleh Darwin, sehingga tulisan-tulisan dari orang agama yang menghajar Darwin menurut saya rada tidak fair dan beberapa hal naif dan kurang baca gitu ya, perkembangan yang lebih lanjut dari itu gitu ya. Ketiga, kalau melihat kecanggihan studi mengenai evolusi, sebetulnya hampir tidak bisa ditolak lagi ya, bahwa alam semesta ini berevolusi. Itu menjadi se-common fakta bahwa kita tuh tumbuh gitu kan, simple as that gitu. Bahwa dari kecil, kita kan tidak pernah kecil, tidak pernah taman kanak-kanak belaka gitu kan ya. Sampai sekarang yang tumbuh juga menjadi kayak gini gitu. Dan everything grows, masalahnya sebetulnya sesederhana itu gitu. Sesederhana itu. Dari satu sisi gitu kan. Oh, saya tahu sampai hari ini masih ada sekolah-sekolah agama yang bahkan melarang teori evolusi diajarkan di sekolah-sekolah. Saya tahu.
Tapi barangkali kalau mau ambil simpelnya, sebenarnya kan gini ya. Terus ada pertentangan gitu. Ini sedikit lebih jauh soal teori evolusi. Lantas ada pertentangan biasanya antara apa dan apa? Kubu evolusi versus apa? Kubu kreasi gitu kan ya, kreasionis gitu kan. Evolusionis versus kreasionis gitu kan ya. Biasanya. Nah, kalau diambil sederhananya aja ya. Begini. Kalau ada yang menciptakan ruang dan waktu, dan sesuatu itu kita sebut Tuhan gitu kan ya, maka Tuhan itu mestinya di luar ruang dan waktu dong, Dia yang bikin, right? Ya iya. Nah kalau dari sudut Tuhannya dia bilang ini semuanya gue ciptakan ceplok gitu ya, ya bisa dong, Dia nggak ada ruang dan waktu. Dari sudut dia bisa aja dong, semua diciptakan seakan-akan cuma ditiup atau kayak simsalabim, bisa juga kan? Bisa karena di luar ruang dan waktu untuk bahasa dia. Kita yang alaminya karena kita berfisik gitu ya, kita bertubuh dan segala macam, dan akibatnya beruang dan berwaktu, kita ngalaminya itu sebuah proses yang miliaran tahun lamanya gitu. So proses yang panjang dan barangkali sampai hari ini Tuhan masih pencipta. Tapi bagi Tuhan tidak, bagi Tuhan ya sekali tiup beres. Tidak ada proses, tidak ada apa pun karena dia di luar ruang dan waktu. Sebenarnya gampang kan? Kenapa mesti begitu marah dan begitu panik gitu mempersoalkan itu? Ini kalau dia sederhana. Oke. Ya, jadi itu salah satu contoh. Tidak segala kebenaran pernah diwahyukan, apalagi dalam artian harfiah. Harfiah kata per kata ya. Karena orang suka membayangkan ini jawabannya persis, coba lihat baca ini. Enggak lah. Kalaupun ada inspirasi dari wahyu, kita masih harus menafsirkan sedemikian mempercanggihnya, karena seringkali itu dalam kitab suci kan nggak jelas juga gitu kan ya. Nah, omongan sederhana ini pun gampang membuat orang sewot. Suatu kali saya ngomong di radio, karena banyak hal dalam kitab suci itu tidak jelas gitu kan ya, sehingga nalar kita mesti harus kita pakai. Langsung siapa? Apa itu? Pagi-pagi sudah bilang kitab suci tidak jelas. Karena memang tidak jelas dong, gimana sih? Kok begitu rapuhnya dan apa sih? Gitu ya. Saya nggak ngerti. Lo emang nggak jelas kan, banyak hal dalam kitab suci nggak jelas kan? Kitab suci manapun banyak kalimat yang kita nggak bisa mengerti. Dan dibilang gitu aja kok sewot berat gitu, saya heran. Ya gitu. Dalam arti bahwa tidak selalu tulisan-tulis apa yang tertulis secara harfiah itu kita pahami dengan langsung. Kita selalu membutuhkan penafsiran dan sebagainya gitu. Itu biasa aja gitu. Jadi tidak segala kebenaran pernah diwahyukan, apalagi dalam artian harfiah ya. Masih banyak area yang kita nggak tahu, bahkan walaupun kita cari-cari jawabannya di kitab suci tetap nggak nemu, banyak hal. Gitu ya. Dan celakanya, misalnya, taruhlah bahkan untuk hal-hal yang dalam kitab suci seperti sudah ada jawabannya, misalnya soal hidup sudah mati dan segala macam itu ya, seakan-akan itu sudah jelas, misalnya surga neraka dan urusannya kayak gitu. Itu susahnya penelitian-penelitian dari sudut pandang kita, dari sudut pandang ilmiah, saintifik, bisa melahirkan hal yang berbeda gitu loh pandangannya. Jadi dan itu bisa mendebarkan bagaimanapun membutuhkan lantas tafsiran-tafsiran yang lebih canggih gitu. Misalnya lama sekali sains kan, terutama dalam kerangka yang material ilmiah, materialisme ilmiah gitu, yang tidak pernah melihat kemungkinan hidup sesudah mati gitu kan ya. Mati ya busuk aja, seperti ritme segala hal yang hidup mati itu kan biasa aja. Tapi bahwa kemudian ada temuan-temuan yang lebih mutakhir lagi bilang akhirnya mereka mungkin ada gitu kan ya, lewat teknik-teknik psikologi tertentu dan segala wawancara dengan orang mati dan segala macam, mati suri dan sebagainya. Sekarang memang dilihat ada kemungkinan itu. Tapi bisa juga ada kemungkinan begini, ada barangkali
hidup sudah mati. Tapi tampangnya juga bukan seperti yang diomongin agama-agama, misalnya gitu kan ya. Itu selalu ada kemungkinan begitu. Ya, jadi toh dibutuhkan tidak segala kebenaran pernah diwahyukan, apalagi dalam rakyat, tapi juga bahkan apa namanya, jawaban wahyu pun bisa berbeda dari temuan manusia gitu. Dan tidak selalu dengan mudah ya. Kalau beda dengan temuan manusia, lantas pasti temuan manusia yang salah. Enggak sederhana itu. Itu akan menantang pemikiran yang lain. Jadi kalau apapun kalau yang ditemukan manusia lewat sains, yaitu kalau nggak sesuai dengan wahyu, ya pasti salah. Enggak gitu. Enggak gitu. Itu mesti dipikirkan bersama kembali gitu kan. Nah, akibatnya karena masalah ini, akibatnya memang pemikiran itu tak terelakkan, pemikiran rasional tak terelakkan, pencarian rasional itu tak terelakkan. Sampai situ ada komentar dulu? Wah, mau sambil kursi kayaknya. Waktu di sini. Sampai sini ada komentar dulu? Ya, oke. Jadi karena itu pencarian rasional bagaimanapun kalau dalam dunia modern, ini alat berpikir modern, maka apa namanya itu menjadi it's a must, menjadi keharusan. Karena kalaupun ada jawaban wahyu, sekali lagi jawaban-jawaban itu tidak serta-merta jelas dengan sendirinya gitu. Selalu harus ditafsirkan kembali. Belum lagi kalau temuan ilmiah itu berbeda dari jawaban wahyu. Ya, jadi lantas diyakini bahwa meskipun fakultas yang meskipun fakultas atau kapasitas yang ada dalam diri manusia memang bukan semata-mata reason, gitu kan? Bukan semata-mata nalar. Bahkan saya kira dalam beberapa hal yang unik adalah sebenarnya perasaan dan imajinasi, berbagai ada intuisi dan segala macam gitu kan. Tapi, nah saya mau bertanya sebetulnya di mana pentingnya nalar ya? Kan ada ya, sebelum saya uraikan lebih lanjut, kan memang kita punya banyak faculties di sini. Reason itu salah satunya, tapi ada intuisi, ada emosi, ada imajinasi yang sebetulnya sama hebatnya sih sebenarnya. Why bother? Kenapa mesti repot-repot memprivilegikan, mengutamakan reason? Gitu ya. Kenapa? Rasionalitas, kenapa kok enggak? Imajinasi, perasaan. Mungkin rasionalitas itu bisa dibangun sehingga bisa ditarik sebuah common sense baru dan terukur sehingga siapapun bisa mencicipi. Oke, poin penting adalah keterukuran memang, karena khusus dalam rasionalitas ini adalah keterukuran, gitu kan? Itu poin penting. Tapi ada yang dapat lain? Menurut saya karena manusia selalu memiliki kecenderungan mencari yang aman gitu, jadi segala sesuatu harus dibuktikan barang-barang ya begini, dia begitu juga, oh benar berarti ini gitu. Seperti misalnya melihat bentuk yang aneh-aneh, kita selalu memiliki kecenderungan untuk
menyederhanakan jadi bentuk apa itu adalah salah satu kecenderungan. Menyederhanakan. Oke, ini menarik, ada satu sisi ini yang menarik. Tapi itu artinya kaitannya dengan rasionalitas ilmiah. Rasionalitas ilmiah itu selalu mempolakan apapun juga, membuat pola, menaklukkannya jadi pola, gitu kan ya. Tadi ada pola, ada ukuran. Oke, kita catat dulu. Yang khas rasionalitas ilmiah. Khas rasionalitas ilmiah itu ada tadi terukur, menemukan pola, selalu menemukan pola. Saya kira itu kekuatan dia juga. Mungkin positif, artinya Ada kepastian di depan. Mengandung kepastian tertentu, mengandung kepastian tertentu. Masih ada yang mau menambahkan apa yang khas dan kuat pada rasionalitas ilmiah khususnya? Pencarian akan kebenaran, maksudnya biar kebenaran itu yang satu gitu. Kayak misalnya kalau bapak saya, gimana cara menghitung, kan saya baca ujian yang seni rupa itu yang analisis, cara menghitung nilainya gimana, kan nggak terukur gitu. Jadi terkesannya ya cuman untuk jadi benar itu ada satu jalan gitu. Jadi Berarti metodis ya. Meskipun dalam sains itu ada banyak metode sih sebenarnya. Ada banyak metode. Mungkin kalau dilihat Pak, tadi itu ke depan, yang tadi ketiga ke depan, tapi kalau dilihat dari ke belakang bahwa sudah pernah terbukti tangguh merontokkan pemikiran-pemikiran seperti misalnya fakultas-fakultas yang lain. Pencapaian-pencapaian yang sudah ada sudah terbukti sehingga rasionalitas ilmiah itu lebih diunggulkan. Oke, karena dia mengatasi yang lain gitu ya. Karena dia mengatasi yang lain, sudah terbukti mengatasi yang lain. Kepastian itu sebagai kaitannya dengan kepastian itu kaitannya dengan pembuktian, tapi juga dengan kemampuan menumpangkan teori yang lain gitu. Teori sebelumnya. Oke, iya. Tapi satu unsur lagi yang sebetulnya sangat menarik dari tipe rasionalitas ilmiah adalah bahwa dia mempunyai mekanisme untuk mengoreksi dirinya sendiri terus-menerus di hadapan kenyataan gitu. Itu saya kira dia tidak kalaupun dia menyatakan yang paling benar itu selalu untuk sementara. Kalau dalam dunia sains itu, artinya sampai teori baru yang lebih kuat muncul, gitu kan ya. Selalu sementara. Maka kalau ada yang mengira sains itu sok mutlak-mutlakan dan totaliter, absolutistik, sebenarnya enggak. Kalaupun ada sifat itu tuh temporer, selalu sementara sampai teori yang berikutnya muncul, gitu. Dia akan menganggap diri mutlak sampai teori yang berikutnya muncul. Maka dari sudut itu yang menarik dari sains adalah mempunyai mekanisme mengkoreksi diri. Saya kira paling simpatik itu. Sains itu mempunyai mekanisme mengoreksi diri terus-menerus. Gitu. Ini tipe rasionalitas yang mengoreksi dirinya terus-menerus di hadapan fakta. Di hadapan fakta baru, cara memandang yang baru dan sebagainya gitu. Saya kira memang ada banyak sistem di dunia ini untuk menjelaskan kenyataan, tapi menurut saya yang paling gamblang dan sistematik mekanisme mengoreksi dirinya, saya kira memang sains. Jadi dia bukan yang paling benar dalam arti yang paling korek, tapi dia yang paling paling terbuka pada pembetulan dalam arti itu. Paling terbuka
terbuka pada kemudian dibanding sistem lain, dibanding tipe rasionalitas yang lain. Lalu, oke, ini rasionalitas ilmiah yang telah membentuk kemodernan. Kan tetapi tadi pertanyaan belum terlalu terjawab. Kenapa kok? Ya ini sudah oke. Beberapa keunggulan ini sudah menunjukkan kenapa rasionalitas ilmiah layak diprioritaskan, gitu kan ya, dibanding misalnya pengetahuan-pengetahuan yang muncul dari intuisi, pengetahuan yang muncul dari emosi, dari pengalaman-pengalaman pribadi yang misalnya mistik. Pengetahuan bisa muncul dari mana-mana. Pengetahuan bisa muncul dari mana-mana. Visi-visi artistik itu juga melahirkan pengetahuan tertentu, gitu. Itu jenis pengetahuan tertentu ya yang dimiliki para seniman. Intuisi artistik, ada pengalaman religius, ada pengetahuan religius, ada pengetahuan artistik. Semuanya itu melahirkan pengetahuan juga. Tapi pengetahuan yang menggunakan rasionalitas itu menjadi tampak bisa lebih penting karena kepentingan ini, tapi terutama sekali karena inilah jembatan paling gampang ya untuk kita berkomunikasi dengan orang lain pada tingkat kesadaran, komunikasi yang sadar itu, terutama karena rasionalitas adalah nah ini maksudnya sih, karena rasionalitas adalah fakultas di antara sekian dari fakultas yang kita miliki yang paling komunikabel. Paling membuat kita bisa berkomunikasi gitu kan ya, dan sampai pada titik temu tertentu dalam sains itu menjadi nyata dan itu melahirkan ini gitu kan ya. Lewat komunikasi kita antara satu orang dengan orang yang lain, kita menalar, kamu menalar, yang lain menalar gitu kan ya. Nah, tapi akhirnya ketemu. Dalam sains itu dimungkinkan pertemuan pendapat gitu ya. Untuk ambil kontrasnya, dalam bahasa Latin itu ada motto atau ada gium yang berbunyi de gustibus non disputandum. Artinya misalnya tentang selera kita tidak bisa berdebat. Tentang selera kita tidak bisa berdebat. Tentang perasaan kita tidak bisa berdebat juga. Tentang imajinasi juga kita tidak bisa berdebat. Tapi tentang nalar kita bisa berdebat. Gitu maksudnya. Kita bisa berdebat di dalam kasus nalar. Dalam arti itu communicable, dalam arti itu debatable, tapi juga artinya ini kan semacam negatifnya debatable itu bisa diperdebatkan. Tapi maksudnya juga kita bisa sampai pada konsensus tertentu. Memungkinkan konsensus penting tertentu. Ya, dibanding imajinasi kita bisa berimajinasi siapapun, dan kita nggak usah berdebat. Sama dengan selera kita nggak usah berdebat. Dengan perasaan kita nggak usah berdebat. Ya lu harusnya nggak usah merasa gitu. Ya, tapi nyatanya gue merasa gitu kan ya. Lu nggak usah merasa tersinggung, gue tersinggung. The fact is gue tersinggung. Wah, aneh gitu aja tersinggung. Peduli amat, gue tersinggung pokoknya gitu. Jadi ya gimana? Tapi kalau pendapat tuh enggak benar. Karenanya itu jelas gitu. Dari sudut itu, nalar itu komunikabel. Yang saya kira yang paling komunikabel nalar itu. Tapi apakah karena kita berkecimpung di dunia sains sehingga kita seperti mengiyakan ada gium yang tadi, karena
cari-cari misalnya persentase seperti itu Pak. Apakah dimungkinkan kita mau mengelompokkan berapa orang yang setuju dengan adagium itu? Bahkan kalau dipikir-pikir tidak ada manusia yang murni dia dari pihak rasionalisme misalnya. Bahkan ada juga karena dia sudah belajar rasionalisme seperti itu, cara-cara berpikir seperti itu, sehingga dia bahkan berusaha menggali fakultas yang lain yang dia rasa benar, sehingga artinya tidak ada orang yang murni, oh ini imajinasi, ini melulu perasaan, ini. Jadi bisa dibayangkan seakan-akan ada, kalau kita membayangkan ada orang-orang yang hidup selalu di dalam kelompok yang terus-menerus menggunakan hanya perasaannya, imajinasinya itu, mereka kan berpikir lain kan. Ya. Saya kira kok enggak, ini bukan soal kebiasaan, ini soal pengalaman. Karena kalau saya lihat itu dalam pihak agama saja gitu ya Pak ya, yang selalu menonjolkan pengalaman mistik begitu, tetap juga menggunakan cara berpikir rasionalitas sehingga dia mengoreksi dirinya sendiri juga. Karena Katolik misalnya seperti konsili-konsilinya itu misalnya. Tapi itu ada rasionalitasnya loh. Di balik itu pun bagaimana pengalaman-pengalaman dalam institusi agama, bagaimana pengalaman-pengalaman religius itu dibahasakan, itu juga tidak sepenuhnya bahasa mistik yang tidak bisa dimengerti gitu. Itu pun menggunakan bahasa yang dalam tanda petik memiliki rasionalitas tertentu, yaitu rasionalitas teologis gitu. Tapi rasional itu mengandaikan juga sebab akibat yang umum sih sebenarnya. Hanya terminologinya berbeda. Itu rasional. Khotbah-khotbah itu kalau tidak rasional tidak dimengerti orang. Tapi sudah dipatok dalam frame of reference rasionalitas tertentu. Itu rasional. Kalau nggak ada yang ngerti itu. Nggak ada yang ngerti. Gitu. Sharing-sharing pengalaman tidak akan mengerti kalau tidak mengandung rasionalitas tertentu. Artinya kalaupun misalnya tercampur sedemikian rupa ada yang sangat dominan begitu Pak. Oh itu nggak usah dalam dunia religi, dalam dunia seni pun, oh itu barangkali lebih kuat lagi karena mereka umumnya berpikir dari sudut melalui imajinasi ya. Tapi ketika para seniman itu mesti mengkomunikasikan karyanya, mesti memamerkannya, mau tidak mau lantas dia dipaksa untuk menggunakan rasionalitas publik tertentu, bahwa gambar begini itu bukan asal-asalan gitu ya. Itu selalu temptation untuk para seniman ya, yang selalu repot. Karena saya tahu umumnya nemunya kan intuitif doang gitu kan ya, atau imajinatif doang, dia nemu begini-begini, pokoknya nampaknya enak ini. Tapi ketika mau dikomunikasikan, apalagi dalam pameran yang prestigious kayak gitu-gitu, mau nggak mau dia nggak bisa hanya ngomong, gue ngerasanya gini, enggak. mesti ada cerita yang kenapa begini, kenapa begitu, dan bahkan kalau perlu mesti memberi kesan mendalam, gitu kan? Itu gimana? Karena itu dibuat whatever. Tapi itu pada titik ini rasionalitas adalah tuntutan komunikasi. Pada titik ini bukan hanya komunikabel, rasionalitas adalah bisa kita lihat sisi lain. Rasionalitas adalah tuntutan komunikasi. Bukan hanya sifatnya komunikabel, tapi dia juga tuntutan komunikasi. Kalau tidak kita susah sekali berkomunikasi. Kalau semuanya betul-betul hanya pengalaman pribadi gitu ya. Tuntutan komunikasi sosial, barangkali begitu, publik dan sosial. Saya ada tuntutan sosial, publik, komunikasi sama publik. Ketika kita mesti men-sharekan, mesti berkontak dengan orang-orang, bagaimanapun, apa yang rasionalitas perlu untuk pemahaman ini bersama. Pak, nanti saya curiga sebelum rasionalitas ini dianggap sebagai sebuah fakultas yang paling dapat menggunakan komunikasi, ada alasan yang menuntut itu bisa terjadi. Misalnya kalau ambil contoh sebelum rasionalitas muncul, abad mistik gitu Pak. Iya. Suku-suku awal itu
mereka sepakat akan ada sesuatu yang benar gitu tanpa ada yang dirasionalitaskan. Artinya mereka berpikir dengan fakultas lain gitu. Tapi sementara ada yang itu arenanya, tapi sementara di sini arenanya sudah arena rasionalitas, sehingga semua emosi intuisi itu kalah karena bermain di arena yang dominan ini. Saya kira gini, rasionalitas tidak ada begitu kan. Ketika ada kehidupan sosial, begitu ada kehidupan sosial, betapapun porsinya segimana, begitu ada kehidupan sosial, maka rasionalitas itu mau tidak mau harus berjalan. Kalau tidak akan tercipta kehidupan sosial. Nah masalahnya, kemudian tipe rasionalitas apa yang dikembangkan, dan itu berjalan juga dengan tipe masyarakat apa yang kemudian diidealkan dan yang lantas terbentuk gitu kan. Taruhlah, bahkan ketika sebelum masyarakat, misalnya kalau pakai kategori modern pramodern, ketika dalam masyarakat pramodern, saya kira tidak bisa mengatakan bahwa di situ tidak ada rasionalitas gitu. Pasti ada, tapi dalam porsi tertentu, barangkali tidak seluas sekarang gitu kan, tapi juga di dalam jenis rasionalitas tertentu yang barangkali berbeda dengan rasionalitas yang dikembangkan oleh sains. Gitu. Tapi mesti ada karena rasionalitas adalah kunci sosialitas sih sebenarnya. Mau lihat kok? Rasionalitas itu dalam porsinya itu adalah kunci sosialitas. Jadi menurut saya tetap ada rasionalitas itu, cuman ya rasionalitas teologis sebagiannya, rasionalitas mitik sebagiannya, rasionalitas mitik adalah rasional ketika orang menyebutkan kamu jangan petakilan dan jangan teriak-teriak dan membabi buta di dekat pohon tertentu yang dianggap sebagai nenek moyang atau yang dianggap sebagai jadi-jadian rohnya siapa gitu. Kalau nggak kamu terkutuk. Ini tidak rasional gitu. Menurut saya rasional di dalam kerangka berpikir mitiknya mereka. Gitu. Tidak rasional dari sudut sains. Karena berbeda frame of reference-nya. Tapi rasional di dalam kerangka mitiknya mereka. Gitu. Dalam dunia agama sama juga. Jangan macam-macam dengan benda-benda tertentu itu sebab itu tempat dewa datang gitu kan ya. Misalnya kayak gitu. Bahkan kita mesti taruh sesajen misalnya di jalan segala macam itu supaya aman, tidak terjadi kecelakaan segala macam. Menurut rasionalitas sains irasional. Tapi menurut rasionalitas dalam kerangka mitik dan mitiko-religius mereka, itu kan cara berpikir sebab akibat juga, gitu kan? Itu juga cara berpikir sebab akibat, dong. Kalau sajian ini, kalau jalan ini tidak dikasih sajian, maka selalu ada kemungkinan roh-roh jahat atau energi jahat berseliweran di situ. Gitu. Itu jangan lupa, itu juga sebab akibat loh sebenarnya. Tapi dalam kerangka berpikir mereka yang spesifik. Kalau hubungannya sama komunitas, berarti rasional karena manusia itu makhluk sosial, jadi rasional. Karena manusia itu makhluk. Kalau sedang memainkan logika itu ya. Kalau rasional itu kepentingannya untuk komunikasi. Komunikasi itu untuk kehidupan sosial. Maka manusia itu rasional karena dia makhluk sosial, gitu kan ya. Menarik. Tapi ya, kalau gitu lantas mana duluan gitu kan ya. Manusia itu bergaul duluan maka dia terpaksa jadi rasional, gitu kan ya. Atau dia rasional dulu maka dia bergaul, gitu kan ya. Itu dalam hidup ini selalu siklis ya. Dalam hidup itu selalu susah dibayangkan. Saya tahu tuntutan logika itu begitu, mana duluan, gitu kan ya.
Tapi begitu banyak hal dalam hidup itu benar-benar kayak telur dan ayam, susah sekali kita memilah hal yang sebetulnya berputar gitu ya. Masalahnya segala pemilahan itu adalah upaya artifisial yang kita butuhkan untuk memahami. Maksudnya itu. Maka hampir segala kategorisasi sebenarnya in a way itu tipologi, model, pola itu kan hanya pola yang memudahkan kita memahami, dalam realitas tidak pernah sesteril itu dan sedistinct itu. Tapi apabila manusia tidak berinteraksi, dia sendiri merenung, dia kan juga merasionalisasi. Nah, oke, that's a good idea. Saya sedih, saya kenapa saya sedih. That's a very good idea. Itu juga satu facet yang penting. Dibayangkan kamu lahir di pulau dan menghidupi diri sendiri di pulau tanpa ada orang lain, lantas kamu tidak berpikir gitu? Pasti berpikir juga sih. Dari situ itu tidak sangat. Atau ada fakultas-fakultas kelas yang memiliki tugas berbeda, pakai emosi, rasional, imajinasi, intuisi. Nah itu tuh kan kita juga berkembang terus pendapat kita mengenai itu. Misalnya pada tingkat yang mutakhir sekarang dalam cognitive science kan orang juga tidak mengatakan lagi mempersepsi atau apa, kan kita orang mengatakannya mengkognisi. Dan dalam setiap aktivitas mengkognisi sebetulnya seluruh fakultas tadi sebetulnya juga ikutan. Jadi dalam perkembangan yang mutakhir ini sebetulnya susah ya, kita mengkognisi setiap makhluk hidup mengkognisi dan itu, tapi di situ tuh tidak bisa dibayangkan bahwa ada rasionalitas murni dalam arti itu. Ya, dalam setiap aktivitas rasional sebenarnya termasuk juga intuisi, emosi, fantasi dan segala macam. Ya, tapi itu membuat kita menjadi lebih persoalan kita menjadi lebih rumit gitu. Kalau itu persisnya rasionalitas apa? Karena kita masih pengen memilah juga gitu. Kita masih pengen memilah. Toh itu ada bedanya dengan intuisi, ada bedanya dengan imajinasi. Apa sebelumnya fakultas itu sudah ada dalam diri manusia terus selalu dinamakan gitu. Jadi memang kalau kita sekarang kebalik ada rasionalitas dulu baru itu apa, sebenarnya itu apa? Udah ada apa dulu baru dinamakan gitu ya. Kalau yang saya percaya kita pertama-tama kita mengalami banyak hal gitu kan. Kita mengalami banyak hal. Baru belakangan kita mencoba menyadari itu. Nah, cara kita menyadari itu bisa aneka bentuk. Bisa macam-macam. Nah, dunia modern menyadarinya dengan cara menggeber dan mengutamakan, nge-boost mengutamakan benar-benar penalaran dalam arti penalaran yang beginian, yang mungkin gara-gara penalaran itu dibikin dalam kerangka begini, maka lantas kita jadi suka juga membedakannya dengan intuisi, dengan imajinasi, dengan perasaan segala macam kali. Tapi jadi terbelit-belit sendiri kita, apa betul beda gitu. In the end kita lantas bertanya kembali, apa betul sedemikian distinct? Itulah kelakuan manusia modern juga. Sesudah dia mengklasifikasikan segala macam dengan sangat rapi dan dengan sekat-sekat yang begitu definitif, di akhirnya sekarang orang meragukan itu, apa betul realitas itu seterpilah itu. Itu problemnya. Itu problem postmodern. Ya, rasionalitas. Nanti sebetulnya itu kita habis ini kan akan membahas juga romantisisme, saya kira. Betul, habis rasionalisme, romantisisme. Tapi yang semua yang kita bicarakan ini adalah mencoba merekonstruksi kenapa orang berpikir di dalam dunia modern, orang berpikir sampai melahirkan yang disebut rasionalisme, gitu kan? Sebenarnya sedang membayangkan itu. Dunia modern itu dikelola oleh suatu paham yang sangat kuat, yaitu rasionalisme. Kenapa kok muncul itu? Nah, itu sebetulnya
saya mencoba merumuskan beberapa hal. Di situ yang ternyata kita tahu dalam diskusi kita ternyata itu problematis. Dan memang problematis. Di dalam alam modern sendiri itu nanti diragukan oleh romantisisme. Kita akan melihat itu, romantisisme. Tapi yang penting adalah bahwa ini kenapa kok mereka sampai muncul keyakinan begitu kuat pada rasionalitas, terutama rasionalitas yang akhirnya menjadi ilmiah, rasionalitas ilmiah. Sebenarnya itu yang penting dalam kepentingan kita, perkuliahan kita. Ya, bahwa dalam perdebatan diskusi kita barusan kita melihat celah-celah kritis dan rawan pada rasionalisme tipe begini, itu sebenarnya juga sudah dilihat oleh tokoh-tokoh romantisisme di atas 19. Di sini memuncak, oke, kita harus katakan dulu, rasionalisme tipe begini memuncak pada abad 18 yang disebut sebagai Aufklärung. Disebut sebagai Aufklärung artinya pencerahan, abad pencerahan. Terlihat di situ betapa diyakini rasionalitas itu mencerahkan bagaikan matahari atau bagaikan matahari yang itu akan menyinari apapun gitu. Rasionalitas itu akan enlighten apapun, lantas jadi tampak. Nah, akan tetapi kemudian nanti di abad ke-19 ini retak. Di abad ke-19 melahirkan dua jalur. Yang satu adalah positivisme yang makin mengentalkan dan bahkan boleh dibilang membekukan dalam suatu sistem tipe rasionalitas begini. Positivisme yang dipelopori oleh siapa? Comte. Ya, Comte. Auguste Comte. Auguste Comte. Positivisme. Jadi tipe rasionalitas ini dilestarikan menjadi sistem besar sampai hari ini masih berjalan terus, yaitu dunia sains ya. Positivisme itu artinya rasionalitas ilmiah itu oleh Comte. Tetapi jalur yang kedua adalah kebalikan dari ini, justru mengkritik tipe rasionalitas ini semua. Ini yang disebut romantisisme. Romantisisme yang justru menyempal dari situ, mau keluar dari situ. Ya, sekarang kita bicara mengenai